Asal Palembang meninggal dunia di Madinah. Dua anggota Polantas bantu konvoi mobil jenazah yang mogok di tengah jalan. Tilang elektronik di Kabupaten Oki mulai diberlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kabar duka datang dari jemaah haji asal Palembang yang tergabung di Kloter 7 Embarkasi Palembang. Meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi. Mustafa Hussein Satri, 74 tahun, Senin sore waktu setempat dimakamkan di pemakaman umum Baqi, Madinah. Mustafa Hussein Satri, 74 tahun, jemaah haji asal kota Palembang yang tergabung di Kloter 7 meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit King Fahd Senin pagi waktu setempat. Senin sorenya almarhum Mustafa Hussein disolatkan di Masjid Nabawi setelah sholat asar dan dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Almarhum berangkat haji ke Tanah Suci bersama istri dan keluarga besarnya. Mereka berangkat bersama Kloter 7 meninggalkan Palembang pada hari Sabtu 3 Juni pagi dan tiba sore harinya di Madinah. Pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian almarhum dan berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Sesuai aturan, almarhum juga akan dibadal hajikan oleh petugas haji Indonesia. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Armed Dahsyil mengatakan, tahun ini memang banyak jamaah calon haji lansia. Untuk itu ia meminta jamaah calon haji tak segan-segan meminta bantuan petugas yang memang sudah dibekali kemampuan melayani jamaah calon haji. Kondisinya pada prinsipnya sehat ya, tapi memang karena ini tahun ini memang banyak yang berangkat itu lansia, maka penanganan mereka itu memang dilakukan penanganan secara khusus. Ini penting kita sampaikan terutama sekali kepada panitia untuk terus memakai masker untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus melindungi juga jamaah haji agar mereka nanti bisa melaksanakan ibadahnya juga. Sebagai informasi, secara regulasi ada 3 kelompok jamaah yang bisa dibadalkan hajinya. Pertama, jamaah yang meninggal dunia di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara saat dalam perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua, jamaah yang sakit dan tidak dapat disyafari wukufkan. Dan terakhir, jamaah yang mengalami gangguan jiwa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kedua Polantas di Kabupaten Pali menuai pujian. Mobil pembawa keranda yang berisi jenazah mengalami mogok, membuat kedua Polantas Polres Pali ini langsung memindahkan keranda ke mobil patwal dengan bak terbuka. Selanjutnya mengantar jenazah tersebut ke TPU. Keluarga jenazah yang berduka kaget saat kedua anggota Polantas Polres Pali mendatangi mobil pembawa keranda yang mogok di tengah jalan. Para keluarga tidak menyangka kedatangan dua anggota Polantas bernama Aibda Soekardi Dani dan Aibda Saparudin Udin untuk meminta keluarga membantu mereka memindahkan keranda jenazah ke mobil patwal dengan bak terbuka. Keranda jenazah langsung dibawa oleh kedua Polantas ini ke TPU Talang Nanas, Kecamatan Talang Ubi. Tidak hanya sampai di sini saja, kedua Polantas ini juga turun langsung mengantarkan sampai ke liang lahat. Kejadian ini membuat keluarga korban yang berduka tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan bantuan langsung mengantar jenazah oleh kedua Polantas Polres Pali ini. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih. Ini
mobil ada yang bawa mayit, ada kematian. Jadi ini dari perigi, rupanya mobil yang bawa mayit mogok. Kebenaran tadinya ada mobil Pak polisi lewat. Jadi kita minta tolong lah, karena polisinya respect, ditolong dibantunya. Jadi kita terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk Kedua Polantas Polres Pali Aibda Sukardi dan Aibda Saparudin menjelaskan kepada awak media saat ditanya, mereka sedang melakukan patroli dan melihat mobil jenazah mogok. Mereka tergerak untuk membantu dan kejadian ini terjadi secara spontan. Mau patroli terus di jalan, mobil jenazah ini mogok beneran kami posisinya banyak seragam lantas pada polisi dan juga kami terpanggil kami Menolong. Mobilnya rusak tadi? siap mobilnya rusak Pak. Oke. Apa yang dilakukan oleh kedua anggota Polantas dari Polres Pali ini setidaknya memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia, di mana pasca terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jenderal Sambo CS, kepercayaan publik menurun terhadap citra polisi di Indonesia. Dari Pali, Bisri Silvana, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lain, pemirsa nekat membuka lahan dengan cara membakar. Seorang petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditangkap polisi. Akibatnya 4 hektar lahan hangus terbakar. Pelaku pembakaran lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir akhirnya ditangkap oleh jajaran Polres Oki. Pelakunya merupakan petani yang sengaja membuka lahan untuk ditanami tanaman padi dengan cara dibakar. Pelakunya berjumlah 2 orang, namun 1 orang masih dalam pengejaran polisi bernama Agus, 58 tahun, warga Desa Minanga, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur. Sementara yang berhasil ditangkap yakni Dandi bin Apriliadi, 20 tahun, warga Desa Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir. Pelaku ini berhasil ditangkap berawal dari patroli Satgas Karhutla melalui udara helikopter yang menemukan adanya titik hotspot. Diketahui lahan tersebut memang sengaja dibakar pelaku untuk areal perkebunan. Bahkan hasil pembakarannya telah menghanguskan 4 hektar lahan yang dibakar secara berangsur-angsur. Lahan tersebut diketahui milik warga bernama Satir di area Lubuk Batang, Dusun 2, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lempuing Jaya. Sejumlah barang bukti berupa tenda dan mesin alat pemotong rumput juga ikut diamankan. Tersangka atas nama saudara Dandi dan satu lagi atas nama saudara AG yang saat ini dalam pengejaran dari Satreskrim Polres Oki. Di sana kita temukan lahan yang telah terbakar kurang lebih ada 4 hektar yang telah terbakar. 3 hektar itu dibakar pertengahan bulan Mei 2023 dan 1 hektar dibakar pada saat ditemukan tim patroli udara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan proyek di Kabupaten Muratara tahun 2017, tersangka Sisko belak-belakan ungkap kasus yang menjeratnya kepada media saat dilimpahkan penyidik Polda ke Kejati, Sumatera Selatan. Dikawal beberapa petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi mengenakan rompi khusus tahanan tipikor usia dilimpahkan penyidik Polda kepada Jaksa Kejati Sumatera Selatan Senin sore. Saat dikonfirmasi, tersangka Sisko mengatakan dia adalah pelapor namun ditetapkan sebagai tersangka dan ingin proses berharap awak media mengawal pemberitaan kasus ini demi tegaknya hukum. Dengan tangan di borgol, dia menceritakan awal mula perkara adalah dirinya melaporkan kasus pemerasan di Kabupaten Musiraus Utara tahun 2017. Namun nyatanya dirinya juga dijadikan tersangka kasus suap, dilaporkan menerima fee sebesar 50 juta rupiah. Kasus ini kasus lama kan? Ya. Sebenarnya kasus ini aku yang melapornya. Aku minta para media untuk tegaknya hukum ini sebenarnya, konsekuensi hukum kagak, pengadilan biar pengadilan nentu ke. Yang jelasnya aku yang melapor ke kasus ini. Kita dijerat apa, Kak? Kasus suap. Kasus suap. Tahun berapa, Kak? Tahun 2017. Kasus ini awalnya kasus pemerasan. Pemerasan di mana, Kak? Di Kabupaten Musiraus Utara. Oh. Aku minta tolong, ya kalau bisa kasus pemerasan.
Sebelumnya, kasus ini bermula dari kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi pada proyek di Dinas PU Kabupaten Muratara tahun 2017 silam. Pada saat itu menjerat sekretaris pada Dinas PU Kabupaten Muratara atas nama terpidana Ardiansyah divonis dengan pidana 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Kasih Penkum Kejati Sumatera Selatan Fani Yukia Ekasaris SHMH secara singkat membenarkan telah menerima tahap 2 dari penyidik Polda Sumatera Selatan dan saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di rumah tahanan Pak Jo Palembang untuk keperluan penuntutan dalam proses persidangan nanti. Bahwa tersangka dilakukan penahanan di rutan Pak Jo selama 20 hari dari tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023. Ini penahanan terkait limpahan dari Polda Sumsel atau gimana? Ya, ini limpahan dari Polda Sumsel dan sekarang akan dilakukan penahanan oleh Jaksaan Kreatif. Untuk dugaannya? Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Motor milik seorang ibu rumah tangga yang datang berkunjung di pos Yandu dalam kawasan Jalan Kiai Marogan, Kertapati, hilang dicuri pelaku curanmor. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Aksi pencurian motor milik korban Rifana, 42 tahun, warga Jalan Kiai Marogan, Kecamatan Kertapati, Palembang, oleh 2 kawanan pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV yang ada, pelaku duduk di sepeda motor korban yang terparkir di depan penjual minuman es ini dengan santai merusak kunci kontak dengan menggunakan diduga kunci Letarti. Demi mengelabui orang di sekitarnya, pelaku berpura-pura membeli minuman es bersama rekannya. Merasa kondisi aman, pelaku pun bergegas pergi membawa sepeda motor hasil curian. Menurut korban, dirinya baru mengetahui motor miliknya hilang setelah teman korban hendak meminjam motor miliknya. Dari rekaman CCTV yang berapa pelakunya, Bu? Dua ya? Itu masuk dari mana? Terus masuk dari arah belakang. Habis itu? Dia datang langsung duduk di pucuk motor ibu itu langsung mesen es. Kawannya agak maju, kawan juga agak kurus. Langsung keluar gitu, Bu. Bu, sekarang untuk ini sudah buat laporan, Bu? Sudah buat laporan ke tempat. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Polsek Kertapati Palembang. CCTV telah di tangan polisi, sementara 2 pelaku masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini 34 desa di Ogan Kompri Ulur Timur gelar pilkada serentak. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Indonesia Open 2023 live di MNC TV. Ini dia kontes ambiar Indonesia. Serta terbaik telah terpilih. Kini saatnya mereka tampil di panggung megah dengan jutaan mata memandang. Di hadapan para juri, saya Inul Daratista, saya Iis Dahlia, saya Dana, saya Happy Asmara akan menentukan siapa bintang ambiar selanjutnya. Kontes Ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Kompetisi bulu tangkis kelas dunia kini hadir di tanah air. Indonesia Open 2023. Saksikan perjuangan para punggawa merah putih untuk meraih gelar juara. Atlet-atlet terbaik dari seluruh penjuru dunia akan menjadi penghalang utama. Ayo teriakan Indonesia langsung dari Istora Senayan, Jakarta dan juga layar kaca. Indonesia Open 2023 live di MNC TV. Ini dia kontes ambiar Indonesia. Serta terbaik telah terpilih. Siapa bintang ambiar selanjutnya? Kontes Ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Ada anak. Pacaran. Terus putus sudah lama. Tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Kompetisi bulu tangkis kelas dunia kini hadir di tanah air. Saksikan perjuangan para punggawa merah putih untuk meraih gelar juara. Indonesia Open 2023 live di MNC TV. Juni paling berkelas.
semua program paling spesial di Juni ini. Mau dapat jodoh plus uang 10 juta? Siap-siap, take me out. Tunjukkan pesonamu. Atlet terbaik nasional akan bersaing melawan pebulu tangkis ranking teratas Indonesia Open 2023. Puncak anugerah tertinggi bagi generasi Ambyar. Ambyar Awards, Juni paling berkelas, hanya di MNC TV. Ambyar Awards 2023, segera di MNC TV. Siaran digital Anda bermasalah? MNC TV layanan solusi TV digital siap membantu. Saksikan terus program kesayanganmu di kanal digital MNC TV di kota Anda. Kontes Ambyar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Indonesia Open 2023 live di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang fotografer di Kecamatan Gelombang nekat memproduksi SIM palsu untuk meraup keuntungan sendiri. Sialnya, aksi tersebut terburu diketahui polisi dan berhasil menangkap pelaku. Tergiur dengan penghasilan tambahan, seorang fotografer bernama Denny Hendrawan nekat melakukan aksi kriminal dengan mencetak surat izin mengemudi jenis B2 dengan mengedit dan mencetak sendiri sesuai permintaan pelanggan. Aksinya diketahui polisi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah depot di Kelurahan Gelombang, Kecamatan Gelombang, dijadikan tempat produksi surat-surat palsu, khususnya SIM. Bergerak cepat, petugas langsung mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan 3 pelaku, yakni Denny, Sopian, dan Napoleon. Selain ketiga pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 lembar SIM palsu, handphone, perangkat komputer, printer, dan 20 lembar kertas koper belakang SIM palsu. Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi menjelaskan tindakan yang dilakukan pelaku merupakan tindak kriminal sesuai pasal 263 KUHP. Tindakan yang dilakukan pelaku menurut penjelasannya bahwa banyaknya warga yang membutuhkan SIM B2 untuk melamar pekerjaan di wilayah Kecamatan Gelombang. Pelaku yang merupakan fotografer ini nekat melakukan hal tersebut. Harga yang diberikan oleh pelaku mulai dari Rp150.000 hingga Rp2 juta. Saudara Napoleon ini melakukan pembuatan SIM palsu di rumahnya di Sungai Rotan, dan yang sudah dilakukan pembuatan SIM palsu ini kurang lebih dari 50. Jadi yang bersangkutan ini modusnya melakukan pemalsuan SIM ini dengan menggunakan ID card yang dibeli dari toko buku. Saat ini ketiga pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di kantor Polsek Gelombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengatakan bahwa tindakan ini murni karena mencari keuntungan, bukan sindikat pemalsuan yang besar. Dari Muara Enim, Edin Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, tilang pelanggaran kendaraan lalu lintas melalui elektronik atau yang dikenal dengan ETLE mulai diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam penilangan ini, setidaknya ada 11 pelanggar yang tercapture dengan pelanggaran bervariasi. Tilang elektronik atau ETLE di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai diberlakukan. Sekitar 11 pelanggaran yang tercapture dalam kamera ETLE baik checkpoint dan juga kamera e-polis. Program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ini untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dimulai pada 1 Januari 2023 lalu. Perangkat ETLE telah terpasang di Kabupaten Oki dan ada 2 titik, yakni terdapat di Jalan Muhtar Saleh, Simpang 4 Polsek Kayu Agung, dan lampu merah dan di Jalan Letnan Yusuf, Singadekane, depan RSUD Kayu Agung. Bagi masyarakat yang menerima surat pelanggaran harus segera dikonfirmasi. Hal itu bertujuan untuk memastikan apakah benar melanggar atau tidak. Jika dalam 10 hari tidak dikonfirmasi atau sesuai tanggal yang diterima, maka kendaraannya akan diblokir dengan sendirinya oleh sistem. Dan untuk membukanya kembali, harus membuka blokiran. Ini ETLE Electronic Traffic Law Enforcement di
Kabupaten Oki telah beroperasional. Kita memiliki 2 kamera itu, yaitu e-police yang ada di persimpangan seperti kita lihat sekarang ini, dan checkpoint yang berada di jalan lurus. Jadi kepada seluruh masyarakat kami himbau untuk selalu mentaati aturan berlalu lintas agar tidak tercapture kamera itu. Bagi pelanggar ETLE bisa mengkonfirmasi dengan cara datang langsung ke kantor front office atau bisa melalui layanan online yang tersedia dengan mengikuti petunjuk yang ada. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamis pagi hari ini, 34 desa di 14 kecamatan di Ogan Komering Ulu Timur akan melangsungkan pemilihan kepala desa serentak. Pilkada serentak di Oku Timur tahun 2023 ini diikuti oleh 93 calon kepala desa. Jelang pemungutan suara kepala desa atau Pilkada serentak 2023 di Bumi Sebiduk Sahaluan, Kabupaten Oku Timur, sejumlah logistik mulai dari kotak suara dan surat suara telah sampai ke kecamatan masing-masing. Pilkada serentak di Oku Timur akan diselenggarakan Kamis pagi hari ini tanggal 8 Juni 2023 di 34 desa dalam 14 kecamatan dan terdiri dari 93 calon kepala desa. Sebanyak 52.000 surat suara beserta puluhan kotak suara dan peralatan lainnya telah disalurkan ke 34 desa. Logistik pemilu tersebut diangkat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Oku Timur ke masing-masing kecamatan yang desanya mengikuti pemilihan kepala desa secara serentak. Pendistribusian tersebut mendapatkan pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian maupun TNI. Pihak dari kepolisian dan TNI berkomitmen akan terus mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Oku Timur dengan mewujudkan pemilu yang aman, nyaman, dan demokrasi. Pilkades tahun 2023 hari ini kita adalah pergeseran surat suara, logistik surat suara ke kecamatan. Jadi tadi malam sempat logistik sampai dari Palembang yang juga sudah dilakukan pengawalan oleh anggota kita dari Polri, kemudian juga dikawal juga pengamanannya tadi malam sampai hari ini diambil oleh masing-masing panitia kecamatan dan panitia. Logistik kita Pilkada serentak di Kabupaten Oku Timur yang jumlah 34 desa.